Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah inflasi dan krisis ekonomi yang terjadi di Yunani pada tahun 2010. Bersama saya Christopher dan dua kontributor kita, Bapak Stephen Ramora Paradian Sianipar dan juga Jeremy Ezekiel Siregar. Untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Stephen Romora Valerian Sianipar untuk menjelaskan mengenai masalah inflasi. Silahkan. Baik, terima kasih Christopher. Apakah suara saya terdengar? Ya, masuk Pak. Iya, langsung saja ya. Seperti yang kita lihat di PowerPoint yang sudah di-share screen. Apa sih itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah salah satu masalah klasik dalam perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan real masyarakat yang pastinya akan berdampak negatif untuk perekonomian makro, secara perekonomian makro. Jadi adanya inflasi itu bukan hanya berdampak pada masyarakat, tapi ke pemerintahan dan saya kira seluruh aspek akan terdampak. Oke, bisa lanjut. Operator boleh di next. Oke, inflasi juga memiliki definisi menurut kalau kita berpacu pada Anton Hagunawan. Jadi definisi inflasi itu yang sering dipergunakan setelah Perang Dunia Kedua. Menurut A.P. Lehner adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan, excess demand, terhadap barang dalam suatu perekonomian secara keseluruhan. Nah, ada definisi yang sebenarnya tidak begitu jauh perbedaannya. Menurut Budiono, inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan berlangsung terus-menerus. Sedangkan menurut F.W. Page, dia memberikan penjelasan mengenai inflasi sebagai suatu kondisi di mana pendapatan nasional meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Boleh di next? Nah, sebenarnya apa sih aspek-aspek yang bisa menyebabkan sebuah inflasi? Nah, jadi itu banyak aspek sebenarnya. Jadi mungkin kita bahas secara keseluruhan saja ya. Kecenderungan harga-harga untuk meningkat. Jadi artinya itu dalam suatu waktu tertentu memungkinkan terjadinya penurunan harga, tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Baru kenaikan harga yang tidak hanya berlangsung dalam waktu tertentu saja. Jadi maksud saya harga-harga tersebut itu perubahan harga tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi memang berkelanjutan dan berkelangsungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Boleh di next? Next lagi. Kita akan membahas tipe-tipe inflasi. Ya, tipe-tipe inflasi itu yang pertama ada domestic inflasi, inflasi domestik, yaitu inflasi yang berasal dari negara sendiri. Baru selanjutnya, imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kejadian inflasi di negara luar yang menyebabkan harga barang import jadi mahal. Ya, selanjutnya boleh. Nah, ada beberapa teori terhadap inflasi, yaitu ada teori kuantitas, teori Keynes, teori teori strukturalis, baru yang terakhir itu inflation targeting. Oke, mungkin saya akan membahas, mungkin seperti semua teman-teman yang hadir pada hari ini dan yang menyaksikan tayangan ini, kita sama-sama tahu di negara kita pada tahun 98 memang terjadi kerusuhan yang sebenarnya diakibatkan oleh inflasi yang terjadi dan berasal dari negara kita sendiri. Baru untuk yang tipe yang kedua, itu imported inflation, itu kita bisa ngambil studi kasus dari
negara Yunani. Memang negara Yunani pada awalnya mengalami inflasi awalnya memang karena domestic inflation, tapi karena seperti yang kita bahas di awal, inflasi itu tidak hanya terjadi karena satu waktu yang singkat, melainkan berkepanjangan dan berkelanjutan. Makanya sampai mereka meminta bantuan dan mungkin sepertinya mereka tidak bisa mengembalikan bantuan tersebut seperti yang dijanjikan. Makanya terjadilah imported inflation di Yunani. Dan dari itu kita akan sedikit membahas tentang Greece economic crisis. Boleh dilanjut, moderator? Operator, maaf. Ya, krisis finansial Yunani yang diawali dengan menumpukan utang mengakibatkan guncangan pada nilai euro. Keterikatan antara finansial Yunani dengan euro adalah tidak lain euro adalah mata uang yang digunakan dalam kegiatan perekonomian Yunani. Jadi pada akhir tahun 2009, Deputi Menteri Keuangan Yunani Philippos maaf namanya agak rumit ya, Sahinidis akhirnya menyatakan bahwa utang negara telah mencapai 127,1% dari jumlah PDB-nya, yaitu 300 miliar euro. Jadi, dalam laporan keuangan negara yang semula defisit hanya 9,8%, naik drastis 4 kali menjadi 15,4%. Jadi defisit Yunani memang sudah mencapai lebih dari 15% dari total PDB pada tahun 2009. Lalu pada awal Mei 2010, kebijakan bailout pertama Yunani dengan nilai mencapai 110 miliar euro disepakati dengan kontribusi Uni Eropa sebesar 80 miliar euro. Dan sisanya 30 miliar euro dari Organisasi Moneter Internasional atau IMF. Memang syarat yang diajukan Uni Eropa dan IMF dalam bailout itu ada disiplin fiskal, lalu perubahan struktural pada Yunani. Jadi syarat tersebut itu disepakati antara Uni Eropa, IMF, dan Yunani dalam Economic Adjustment Program pada tahun 2013, selama 1 tahun perekonomian tidak juga membaik dan semakin memburuk. Ditambah juga dengan adanya demonstrasi massal meningkatkan tingkat kekerasan dan meledaknya pengangguran. Jadi Menteri Keuangan Yunani, Evangelos Venizelos, berpendapat bahwa negaranya telah dipermalukan dan mendapatkan reputasi buruk oleh dunia internasional akibat dari ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengatasi krisis di Yunani. Oke, waktu saya berbicara berapa menit lagi, Saudara Christopher? Waktu Bapak untuk menjelaskan ada sekitar 10 menit, Pak. Oke. Mungkin saya persingkat saja ya. Jadi jadi setelah kejadian tersebut dilakukan pertemuan G20 G20 di Paris pada bulan Oktober 2011. Kekhawatiran Uni Eropa timbul kembali pada kemampuan Yunani untuk membayar utang. Jadi hal ini itu membuat Uni Eropa kembali memberikan pinjaman pada Yunani, tetapi perjanjian ini juga mendapat tentangan dari Inggris yang menolak beberapa syarat yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Uni Eropa juga melakukan pemotongan nilai utang Yunani sebesar 50% dan penambahan kapasitas dana bailout sebesar 130 miliar euro. Menteri Keuangan Yunani pada saat itu, Evangelos Venizelos, meredam kecemasan Uni Eropa dengan pernyataannya bahwa keanggotaan Yunani terlalu berharga untuk ditaruhkan di meja voting dan mosi tersebut akhirnya dibatalkan. Tetapi hal ini membuat Perdana Menteri George Papandreou dipaksa turun oleh partai oposisi dan bahkan oleh partai sendiri, saking ricuhnya pada masa itu. Lalu pada tanggal 9 November 2011, Perdana Menteri George Papandreou akhirnya resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan meminta parlemen agar segera membentuk pemerintahan baru. Lukas Papademos, mantan kepala Bank Yunani, mengambil kepemimpinan kabinet sebagai utusan dari Partai Koalisi Neo Demokrasi atau PASOK untuk mengisi
Jean-Claude Juncker dari Luxembourg yang menduduki kepemimpinan dalam Komisi Uni Eropa pada saat itu mengatakan bahwa Yunani telah setuju menerima bailout yang kedua dari Uni Eropa dan IMF dan berkomitmen juga untuk mengatasi ini. Jadi, dengan disetujui bailout yang kedua, maka gugurlah kesepakatan bailout yang pertama. Kekhawatiran Uni Eropa atas ketidakmampuan Yunani memenuhi target yang diberikan Uni Eropa dan IMF menjadikan kesepakatan bailout pertama Yunani itu ditiadakan setelah gagal. Oke. Lalu pada tahun 2013, pada akhir tahun 2013, pimpinan IMF yang baru, Christine Lagarde, menyatakan bahwa kebijakan bailout pertama merupakan kesalahan dan kegagalan dalam mengatasi krisis yang dialami oleh Yunani pada saat itu. Hal ini menimbulkan efek domestik yang sangat signifikan dan kerugian pada masyarakat Yunani sendiri. Nah, maka dari itu seperti yang saya bilang barusan, memang inflasi ini sebisa mungkin kita hindari, tapi ya sebenarnya semua aspek harus ambil bagian dalam ekonomi makro gitu. Tidak bisa hanya satu aspek, tidak bisa. Ini itu dulu, Saudara Christopher. Halo. Ya, baiklah, Saudara Stefan. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan ya di sini ya. Kalau misalkan yang namanya inflasi ini bisa terjadi dari mana saja. Bisa akibat dari keuangan negara kita, bisa akibat dari pengaruh negara lain yang menyebabkan barang impor dari negara lain itu mahal sehingga kemampuan beli dari masyarakat dalam negeri kita tidak bisa bersaing gitu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan barang-barang itu seperti itu ya. Dan dari apa yang tadi Bapak Stefan jelaskan, saya juga bisa menarik kesimpulan kalau kebijakan bailout yang pertama yang disepakati oleh IMF dan Uni Eropa lebih cenderung menguntungkan ke negara-negara Uni Eropa dan mengesampingkan kepentingan Yunani untuk melewati masa inflasi seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ditentukan, tidak bisa keluar dari inflasi yang terjadi seperti itu. Sehingga disepakatilah bailout yang kedua pada pertemuan G20 di Paris ya, yang lebih mementingkan negara Yunani untuk bisa keluar dari inflasi di negaranya seperti itu ya, Bapak Stephen. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih juga atas penjelasan yang sudah Bapak Stephen berikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang baru untuk kita. Kita juga bisa belajar mengenai inflasi dan semoga negara kita tidak lagi mengalami inflasi ya. Seperti kejadian-kejadian. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit, Ya, boleh. Menambahkan sedikit, Pak Christopher. Ya, sebenarnya semua berkesinambungan ya. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang ekonomi makro, jadi memang kayak yang sudah kita bahas tadi, awalnya di Yunani itu mereka memiliki masalah dengan negara mereka sendiri, masalah dari dalam domestic inflation seperti yang kita bahas pertama tentang tipe inflasi, lalu mereka tidak bisa memecahkan masalah tersebut, lalu minta bantuan dari Uni Eropa dan IMF, lalu justru memperparah inflasi mereka, dan itu kita sebutkan sebagai tadi inflasi yang dari luar ya, tipe yang nomor 2. Jadi memang kegagalan bailout pertama Yunani sudah terlihat dari perundingan yang didominasi oleh negara core dalam Uni Eropa dan ukuran bailout yang terlalu besar untuk Yunani. Bukti gagal juga terlihat dari data-data ekonomi makro Yunani setelah pengimplementasian kebijakan tersebut menunjukkan angka penurunan dan tidak dapat memenuhi program EAP. Nah, jadi membuktikan bahwa bailout pertama Yunani tidak begitu efektif ya dalam menjaga stabilitas finansial Yunani, tapi justru efektif dalam menjaga stabilitas finansial Uni Eropa.
Rendahnya efektivitas bailout pertama dalam mengatasi krisis finansial Yunani terjawab dalam perspektif institusionalisme neoliberal yang digunakan Uni Eropa dan IMF dalam bailout pertama Yunani. Kepentingan-kepentingan Eropa juga dalam bailout pertama tidak sepenuhnya ditunjukkan untuk memang memperbaiki finansial Yunani, tetapi lebih pada menjaga stabilitas ekonomi makro kawasan Uni Eropa. Karena bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh pada Uni Eropa. Prioritas pembayaran utang, pencegahan penularan krisis di kawasan Uni Eropa, menjaga stabilitas euro, menjaga stabilitas investasi untuk negara Uni Eropa yang lain, melalui peringkat kredit dan mencegah perpecahan di dalam Uni Eropa. Memang itu yang mereka perhatikan lebih detail itu. Tingginya kepentingan Uni Eropa dalam bailout pertama membuat Yunani sebagai negara yang meminta pertolongan dari Uni Eropa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Keadaan Yunani memang sudah terlanjur memburuk dan mengakibatkan kebijakan tersebut harus diberhentikan sampai gantinya. Uni Eropa memberikan kebijakan bailout kedua yang lebih mengutamakan kepentingan Yunani daripada Uni Eropa. Ya, besar harapan saya kita sebagai bangsa juga sebagai bangsa Indonesia, tidak hanya pemerintah saja, tetapi kaula muda juga ya, kaula muda lah ya bahasanya, juga bisa ikut andil bagian gitu. Tidak hanya melemparkan begitu saja ke pemerintah gitu. Jadi bisa kita lihat pelajaran dari kita tahun 98 juga dari Yunani ini supaya kita sama-sama bisa membangun negeri ini ke depan lebih baik. Mungkin itu saja Pak Christopher. Terima kasih atas waktunya. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasan tambahan dari Bapak Stephen. Mungkin waktu kita sudah menipis, waktu kita sudah hampir habis ya. Teman-teman kontributor, Bapak Stephen dan Bapak Jeremy. Ini mungkin akhir perjumpaan kita untuk sesi kali ini. Ini ada sedikit quotes dari saya, life is never flat like earth. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.